Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda sudah berbagi beberapa materi presentasi yang menarik ya dari Universitas Nusa Mandiri. Ini soal dasar-dasar blockchain. Betul sekali. Misi kita hari ini, gimana caranya kita bongkar inti teknologi ini biar Anda semua gampang paham. Kita mulai dari sebuah dilema klasik. Ya. Antara seekor kucing dan tikus yang, ya, ikonik lah. Tom dan Jerry ya. Nah itu dia. Oke, mari kita langsung bedah aja. Materi Anda ini pakai analogi Tom dan Jerry. Cukup cerdik sih. Iya, lumayan membantu visualisasi. Bayangkan Tom, dia pengen damai gitu sama Jerry. Nawarin keju. Niat baik lah ya ceritanya. Tapi ya gitu, Jerry kan punya trust issue berat. Susah percaya dia. Wajar sih sering dikejar-kejar soalnya. Nah, solusi awal yang kepikiran. Minta tolong Spike, si anjing bulldog itu jadi penengah. Nah, tapi disinilah masalah klasik muncul. Masalah pakai pihak ketiga. Oh iya, seperti yang materi Anda bilang ya? Betul, Spike ini kan bisa aja dia, gimana ya, memihak. Mungkin dia lebih suka Tom. Atau mungkin minta imbalan, tulang gitu. Bisa jadi. Ada biaya jasanya. Jadi ada risiko bias, ada biaya tambahan. Terus potensi si penengah ini manipulasi data atau perjanjiannya. Iya. Mirip banyak situasi di dunia nyata ya. Kita butuh perantara tapi ragu soal netralitasnya, biayanya juga. Persis. Makanya solusi Spike ini ya kurang ideal lah. Oke, jadi materi Anda lalu ngusulin pendekatan lain kan? Iya, pendekatannya lebih langsung. Kontrak antara Tom dan Jerry sendiri. Gimana tuh contohnya? Misalnya, Tom taruh keju di tempat terbuka. Kalau Jerry ambil dalam 24 jam, artinya damai, diterima. Oke. Terus kalau Tom langgar, ngejar lagi gitu? Nah, ada sanksi. Itu semua dicatat. Dan, yang penting, catatannya dipegang oleh Tom dan Jerry. Dua-duanya punya. Sekilas kedengarannya lebih adil ya? Nggak pakai perantara lagi? Di permukaan sih iya. Tapi, justru ini yang nunjukin masalah baru yang fundamental. Yang ngebawa kita langsung ke inti blockchain, gitu. Masalah apa lagi tuh? Pertanyaannya jadi gini, gimana cara mastiin catatan perjanjian mereka itu immutable, nggak bisa diubah seenaknya sama Tom atau Jerry? Oh. Terus gimana biar transparan? Biar dua-duanya lihat versi catatan yang sama persis? Dan bisa dilacak juga setiap langkahnya? Tepat, bisa ditelusuri. Catatan biasa, kayak kertas atau file Word gitu, kan nggak ada jaminan ini semua. Bener juga. Kalau catatannya cuma dipegang masing-masing ya gampang aja salah satu ngubah diam-diam salinannya sendiri kalau nanti ada masalah. Nah itu dia poinnya. Teknologi yang secara khusus dirancang buat ngasih jaminan 3 hal ini. Immutability, transparency, sama traceability. Itu blockchain. Itu yang sumber Anda sebut sebagai blockchain. Pada dasarnya ya ini semacam buku besar digital buat nyatet transaksi atau perjanjian. Oke, buku besar digital. Terdiri dari blok dan rantai katanya. Iya, blok dan chain. Intinya sistem ini bisa dipercaya, transparan, dan bisa dilacak, traceable. Terus gimana caranya blockchain bisa ngasih jaminan itu semua? Kuncinya di mana? Kuncinya, dan ini penting banget di materi Anda, itu ada di desentralisasi. Desentralisasi maksudnya nggak terpusat gitu? Betul. Beda sama sistem terpusat, kayak si Spike tadi yang jadi satu-satunya pemegang catatan atau server tunggal, blockchain itu jalan di jaringan peer-to-peer, P2P. Peer-to-peer, kayak semua setara gitu? Anggap aja gitu. Jaringan komputer yang setara nggak ada satu bos atau server pusat yang ngendalian semuanya. Nah, setiap peserta di jaringan ini, dia nyimpen salinan lengkap dari buku besar yang sama persis. Oke, jadi semua punya salinan yang sama. Terus kenapa ini penting buat kepercayaan? Kok bisa lebih dipercaya? Gini, karena nggak ada pusat kontrol tunggal, kalau ada yang mau curang, mau ngubah satu catatan transaksi, Ya. dia harus ngeretas dan ngubah mayoritas salinan buku besar yang tersebar di seluruh jaringan itu. Dan ngubahnya harus barengan. Wah, susah banget dong itu. Susah banget. Secara komputasi itu, hampir mustahil lah. Makanya ini menciptakan trust atau kepercayaan yang basisnya matematis bukan sekedar janji. Oke. Itu soal trust. Terus transparansi sama traceability-nya gimana? Transparansi ya, karena semua pihak yang punya izin bisa lihat catatan yang identik. Nggak ada yang disembunyiin.
Kalau traceability, setiap transaksi baru itu dicatat, ditambahkan ke rantai, dan bisa dilacak balik asal-usulnya. Jejaknya jelas. Menarik, menarik. Nah, terus soal rantainya itu sendiri. Blok-blok data tadi gimana nyambungnya biar aman? Materi Anda nyebut soal hash. Iya, hash. Bayangin aja hash itu kayak sidik jari digital. Unik banget buat semua data yang ada di dalam satu blok. Sidik jari digital ya? Dan sensitif banget. Kalau Anda ubah satu titik aja di datanya, sidik jarinya itu, hash-nya, bakal berubah total. Wow. Nah, yang bikin jadi rantai, ini bagian cerdasnya. Setiap blok baru itu nggak cuma nyimpen data transaksi sama hash-nya sendiri. Tapi Dia juga mengingat atau nyimpen hash dari blok yang persis sebelumnya. Ini yang ngunci mereka jadi rantai yang saling terhubung secara kriptografis. jadi kayak gembok berantai gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan blok paling pertama yang nggak punya blok sebelumnya, itu disebut Genesis block. Blok awal mula. Oke, paham. Jadi kalau ada orang iseng nyoba ngubah data di misalnya blok nomor 3 gitu. Nah, ketahuan, kalau data di blok 3 diubah, otomatis kan hash blok 3 itu berubah? Iya, karena datanya beda. Betul. Nah, blok 4 yang tadinya nyimpan hash asli dari blok 3, pas ngecek, loh kok hash blok 3 sekarang beda? Nggak cocok sama catatan dia. Langsung ketahuan dong ada yang nggak beres. Langsung, rantainya secara matematis putus di titik itu. Upaya perubahan tadi langsung dianggap manipulasi dan ditolak sama jaringan. Aman kan? Keamanannya itu ada di strukturnya sendiri. Keren sih ini mekanismenya. Terus ada satu poin penting di akhir materi Anda yang ditekankan banget. Apa tuh? Kita dari tadi ngomongin blockchain, desentralisasi, blok, hash, rantai, tapi hampir nggak nyebut cryptocurrency ya. Oh iya, itu sengaja memang. Penting banget buat Anda semua ingat, blockchain itu teknologi dasarnya, fondasinya. Jadi kripto itu cuma salah satu penggunaannya aja. Tepat sekali. Cryptocurrency kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain itu cuma salah satu dari banyak banget kemungkinan aplikasi yang bisa dibangun di atas teknologi blockchain. Jadi, penting paham fondasinya dulu. Oke, jadi kesimpulannya nih. Jadi, intisarinya, blockchain itu sistem pencatatan data yang terdistribusi, pakai blok-blok yang terenkripsi dan nyambung satu sama lain. Tujuannya, buat bikin catatan data yang kebal manipulasi, immutable, terbuka, transparan, dan gampang diaudit atau dilacak, traceable. Dan ini menjawab masalah kepercayaan kayak di kasus Tom and Jerry tadi ya. Betul, tanpa perlu lagi bergantung sama pihak ketiga, kayak Spike yang mungkin aja bias atau mahal. Sip. Nah, setelah kita bedah konsep inti dari materi ini, mungkin ada pertanyaan menarik nih buat Anda pikirkan di rumah. Silahkan. Kalau teknologi blockchain ini sebegitu kuatnya buat mastiin kepercayaan dan transparansi secara matematis, kira-kira di area mana lagi ya, di luar dunia finansial atau kripto yang sering kita dengar, Anda bisa ngebayangin teknologi ini bawa perubahan besar? Menarik tuh. Mungkin buat ngelacak keaslian produk dari pabrik sampai ke tangan Anda. Atau bikin pemilu jadi lebih aman dan transparan, ngelola catatan medis mungkin, atau bahkan benar-benar bikin kontrak damai permanen antara, ya, spesies yang musuhan kayak kucing sama tikus tadi. Haha, bisa jadi. Banyak potensinya. Sesuatu buat direnungkan ya. Oke, sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya. Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita punya materi pengantar soal blockchain nih. Dan tujuan kita sekarang, ya bongkar tuntas saja teknologi yang sering banget disebut-sebut ini. Kita bakal lihat intinya apa, terus gimana perjalanannya dari katakanlah Bitcoin sampai konsep yang lebih gede, dan kenapa sih ini relevan buat Anda semua di era digital sekarang. Siap ya? Sumber kita udah lengkap nih, jadi mari kita gali intisari paling pentingnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Blockchain itu apa sih sebenarnya? Sering dibilang buku besar digital, tapi yang penting, ini buku besar yang disebar gitu ke banyak komputer. Iya, betul. Terdistribusi, itu kata kuncinya. Jadi nggak ada satu pihak aja yang pegang kendali penuh. Nah, setiap transaksi itu dikumpulin dalam blok. Terus blok ini disegel pakai kriptografi, semacam sidik jari digital lah ya. Terus disambungin ke blok sebelumnya, jadi kayak rantai gitu. Makanya namanya blockchain, rantai blok. Persis. Dan ada beberapa ciri khas penting nih yang perlu Anda ingat. Pertama, tadi, desentralisasi, nggak ada bos tunggal. Terus aman, pakai kriptografi canggih, hashing itu tadi. Transparan juga, catatannya bisa dilihat banyak orang, ya tergantung jenis blockchain-nya sih.
Terus verifikasi bareng-bareng, ada proof of work, proof of stake, macam-macam. Dan yang paling krusial. Immutability, nggak bisa diubah. Nah, itu dia. Sekali data masuk, udah. Nggak bisa diedit, nggak bisa dihapus. Betul banget. Dan immutability ini jantungnya menurut saya. Karena data nggak bisa diubah, ini bangun sistem kepercayaan baru. Kita nggak perlu lagi, katakanlah, perantara kayak bank atau notaris untuk memastikan sesuatu itu asli atau sah. Sistemnya sendiri yang jamin. Nah, ini yang bikin dia potensial banget buat ngubah banyak hal. Fondasinya di situ. Oke, perjalanannya juga seru nih. Dimulai dari Bitcoin kan ya. Ingat Satoshi Nakamoto, sosok misterius itu. Haha, iya. Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti siapa dia. Di 2008 dia rilis white paper, judulnya Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Tujuannya jelas, sistem kas digital tanpa perantara. Bitcoin lahir 2009, fokusnya memang ke transaksi uang. Iya, Bitcoin itu pionirnya. Tapi ya, ada keterbatasannya juga. Fungsinya lebih banyak untuk transfer nilai aja. Nah, lompatan gedenya itu pas Ethereum muncul di 2015, gagasannya Vitalik Buterin. Ethereum bawa apa yang baru? Smart contracts. Nah, ini dia. Ini kayak kode komputer yang bisa jalan sendiri kalau syarat-syarat tertentu terpenuhi. Otomatis gitu. Jadi kayak perjanjian digital otomatis. Bisa dibilang gitu. Kayak mesin penjual otomatis tapi buat macam-macam transaksi digital. Kode jadi hukumnya. Ini yang buka pintu buat ribuan aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Di tahun yang sama juga ada Hyperledger, nah ini lebih buat kebutuhan bisnis, korporasi gitu. Oke, dari smart contracts itu terus muncul banyak inovasi ya. Kayak DeFi, Decentralized Finance. Betul, layanan keuangan, pinjaman, trading aset, tapi nggak lewat bank konvensional. Anda mungkin pernah dengar Aave, Compound, atau Uniswap. Terus ada NFT juga kan? Non-fungible tokens. Sempat heboh banget itu 2020-2021. Iya, NFT itu token unik buat bukti kepemilikan aset digital. Bisa karya seni, musik, macam-macam. Nah, semua ini, DeFi, NFT, dApps, ini bagian dari tren apa sih sebenarnya? Semua ini bagian dari atau mengarah ke visi yang lebih besar, Web3. Web3, generasi internet berikutnya gitu ya? Kurang lebih begitu. Kalau Web 1 itu kan internet awal, kita cuma bisa baca informasi. Web 2 itu eranya media sosial, interaktif, tapi datanya dikuasai platform besar. Nah, Web 3 ini visinya internet yang terdesentralisasi. Maksudnya? Jadi harapannya Anda sebagai pengguna punya kontrol lebih besar atas data pribadi dan identitas digital Anda. Gak terpusat di beberapa perusahaan teknologi raksasa aja. Dan ya, blockchain itu teknologi tulang punggungnya. Oke, jadi relevansinya buat kita apa nih? Kenapa kita perlu peduli? Pertama, jelas soal keamanan dan privasi. Karena terdesentralisasi dan pakai kriptografi kuat, secara teori lebih sulit diretas. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Jejak transaksinya kan permanen tuh, bisa diaudit. Jadi potensi curang bisa berkurang. 3, efisiensi. Bisa potong perantara, proses jadi lebih cepat, biaya mungkin lebih rendah. Misalnya buat transfer uang antar negara, atau otomatisasi pakai smart contracts tadi. Tapi ngomongin efisiensi, bukannya ada tantangan soal skalabilitas ya? Maksudnya, berapa banyak transaksi sih yang bisa diproses blockchain dalam 1 detik? Kan katanya masih kalah jauh sama sistem pembayaran biasa kayak Visa gitu. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan memang skalabilitas itu salah satu tantangan utama yang masih terus dicari solusinya. Proof of work kayak di Bitcoin itu aman tapi lambat dan boros energi. Proof of stake itu lebih efisien, tapi ada dinamika keamanan lain yang perlu diperhatikan. Ini area riset dan pengembangan yang aktif banget. Selain itu, regulasi yang belum jelas di banyak negara, plus kompleksitas teknologinya sendiri, itu juga jadi hambatan. Jadi masih banyak PR ya? Masih ada tentu, tapi bukan berarti nggak ada gunanya sekarang. Aplikasinya udah mulai kelihatan kok di banyak industri. Misalnya di keuangan ya, selain DeFi tadi, ada stablecoin kayak USDT atau USDC. Itu kan nilainya dijaga biar stabil, nggak naik turun drastis kayak kripto lain. Oke. Terus di rantai pasok buat lacak barang. Misalnya Walmart pakai IBM Food Trust buat lacak asal-usul makanan jadi lebih transparan buat konsumen. Ada juga VeChain yang fokus di situ. Wah, menarik. Kalau di bidang lain? Kesehatan juga potensial buat mengamankan rekam medis elektronik pasien biar lebih aman dan mudah dibagikan antar rumah sakit kalau perlu. Ada proyek namanya Medtrack contohnya.
Bahkan di pemerintahan, Estonia itu udah pakai blockchain buat beberapa layanan publik mereka, kayak e-voting sama identitas digital. Oke, jadi jelas ya, blockchain ini udah berkembang jauh banget. Dari sekedar ide, sistem kas digital, sampai jadi teknologi dasar yang mungkin bisa menopang banyak hal di masa depan, termasuk Web3 tadi. Betul. Ini bukan lagi cuma soal mata uang kripto semata, tapi tentang cara baru membangun sistem digital. Sistem yang mungkin lebih terbuka, lebih tahan sensor, dan kekuasaannya lebih terdistribusi. Bener banget. Menarik sekali perkembangannya. Iya, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan, mengingat potensi blockchain ini untuk mendistribusikan kembali kontrol data dan layanan. Dari yang tadinya terpusat di institusi, jadi ke jaringan yang lebih menyebar. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana pergeseran mendasar soal kepercayaan ini nantinya akan membentuk ulang cara kita berinteraksi di dunia digital? Ini bukan cuma soal percaya sama bank atau pemerintah lagi loh, tapi gimana kita akan saling percaya satu sama lain secara online di masa depan nanti. Itu implikasi yang dalam banget sih menurut saya, sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut.